Nah, saya kan pasti, kita dua ini belum mengaku dosa, artinya belum belum diampuni Betul. oleh imam. Saya kan kena membubun, saya pastinya masuk ke neraka. Anda hanya dosa marah, Anda masuk ke neraka. Adilkah Allah itu? Ketika saya membubun, Jangan dulu bertanya masalah adil enggak. atau tidak, tapi Lolo itu makanya, enggak. nah itu makanya keadilan Allah itu makanya ada api penyucian. Kalau kau bilang Ya, masuk ke neraka, bentar dulu, itu dulu dijawab. Anda ini masuk ke neraka hanya dosamu hanya marah teman gitu, nggak ada oke merugikan saya dia. Oke, ketika saya Anda masuk ikutilah. neraka, cocok nggak kau rasa ketika Anda masuk ke neraka hanya dengan marah segitu aja? Ya, saya ikuti narasi mula langsung. Enggak Hmm. cocok. Nggak cocok kan? Ya, Kan enggak cocok. nggak cocok kan? Artinya kamu itu masih layak diampuni loh. Ya, Nah, layak diampuni itu di mana tadi? Kan ada tadi Matius 12 ayat 32. Itu dosa ya, menghujat Roh Kudus itu dosa berat. Dosa yang tidak betul. dapat diampuni. Nah, kebalikannya kita kasih dosa ringan. Contoh, dosa marah Anda tadi. Kita kasih dosa ringan. Seperti apa? Dosa marah. Nah, ketika itu kan berarti kamu dapat diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang dapat diampuni. Di dunia yang akan datang kan setelah kematian. Setelah kematian itu berarti di mana dia? Di api penyucian. Nalarnya Baik. pas ya. Oke. Iya kan? Itu, Ya, Bu. jadi gini. Jadi gini loh, Bang Elang. Jadi gini. Persoalannya seperti ini. Oke lah, saya ikuti narasinya Bang Elang lah. Pembunbun yang tidak bertobat mati dihakimi ke neraka dia. Yang pemarah yang belum sempat mengaku dosa sang pastor di ruangan api penyucian atau keadaan apalah di api penyucian gitu, anggap aja. Masalahnya karena ada dogma doa arwah api penyucian. Orang tidak hanya mendoakan yang suka marah ini saja, tapi mendoakan juga yang pembun-bun itu. Karena dia adalah orang Kristen, mereka tidak sadar bahwa dia sedang di neraka, sia-sia doa mereka. Tapi mau di apa boleh dibuat lah, itulah ajaran harus mendoakan arwah. Alasannya karena kasih. Itu yang berikut. Kalau memang api penyucian itu tujuannya untuk memurnikan, mau didoakan atau tidak didoakan, tetap akan dimurnikan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, Jangan, bentar. Ayat mengatakan didoakan. Ayat itu 1 Korintus 3 ayat 15. Ia dimurnikan dengan apa? Dengan doa. Ya, nah, itu contohnya. itu yang kami tolak. Itu yang kami tolak, Bang. Karena Kita masih ada keterhubungan. Doa. Loh, Dosa itu hanya disucikan lewat darah Yesus dan pekerjaan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Seandainya orang Katolik mengatakan ada api penyucian dimurnikan lewat itulah darah Yesus. bentar, itulah dalam ekaristi kami. Bentar. Dalam ekaristi kami selalu mendoakan mendoakan orang yang meninggal. Dalam ekaristi kami doakan. Kamu nggak di sini, kami tiap minggu itu mendoakan yang telah meninggal, orang yang telah meninggal. Jadi tanpa keluarga pun yang mendoakan ini kita di ekaristi sudah mendoakannya, tapi alangkah lebih baiknya lagi fokus keluarga itu juga ikut menyampaikannya nama-nama yang keluarga itu telah meninggal. Ya. Pada hari Minggu kita mengadakan ekaristi, kita mendoakannya. Betul. Saya menghargailah Bang Elang, enggak apa-apa itu di ajaran Katolik, kita tetap menghargailah meskipun berbeda. Bukan soal menghargai. Anda ini menentang Alkitab, itu masalahnya. Itu masalahnya. Alkitab itu Alkitabiah. Kalian ini yang menentang. Itu jadi ketika Alkitabiah yang kita bawakan, maunya toh kalian sadar. Begitu. Kami tidak menentang Alkitab, Bang.
Justru Loh, kami kalian ada menuntut nggak Alkitab. ibadah Menentang. gereja kalian mendoakan orang meninggal? Ada nggak dalam ibadah kalian di gereja ada nggak mendoakan orang meninggal? Kan tidak ada. Sedangkan gereja kami ada. Betul. Karena Alkitab tidak mengajarkan begitu. Loh, Alkitab tadi kan sudah Alkitab tidak nalar-nalarnya pernah tadi kan. mengajarkan kita doakan orang mati supaya masuk surga. Onesiphorus yang Paulus tadi. Onesiphorus sudah Tadi saya jelaskan satu tadi. Yohanes. Onesiphorus. Lolo. Nah, Sudah saya jelaskan masalah Onesiphorus itu. Itu adalah gimana? ungkapan hati Rasul Paulus menceritakan kepada Timotius, bukan dia sedang berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan rahmat. Iya, betul. Dia ngomong Paman, sama Timotius. itu kan Tapi kan ungkapannya dia berharap supaya Onesiphorus itu di surga kan. Betul. Nah Bukan dia sudah, sedang tapi berdoa. loh, artinya itu kan doa itu semoga Tuhan. Kalau dikatakan ya kiranya Tuhan, itu kan berdoa itu namanya. Berharap. Ya. Kita kan ada iman, pengharapan. Bentar dulu Pincen. Ada iman, pengharapan dan kasih. Pengharapan inilah kita itu dalam bentuk doa. Kita berdoa ini kan dalam bentuk berharap kan? Betul nggak? Betul. No. Betul. Itu kan Nah, masalahnya gini loh. sebentar jangan dipotong dulu, bentar. Kalau Paulus itu berpengharapan nggak di situ sama Onesiphorus supaya dia ke surga, dirahmati. Pengharapan. Pengharapan, ada. berarti dia masuk dalam doa. Orang kita dalam doa ini berpengharapan Betul. supaya apa yang kita minta itu dikabulkan. Kan itu pengharapan kan? Iya. Selesai. Dan itu Apalagi? Protestan melakukan. Ya, Protestan melakukan. Yang Apa yang Protestan kalian tidak lakukan? terima itu sebenarnya gini. Apa yang kalian lakukan coba? Kalian salah tidak paham mendoakan aja orang yang meninggal. Apa yang kalian lakukan? Salah paham aja kalian. Gini, kalau masalah pengharapan itu Protestan melakukan, tapi berdoa untuk arwah yang ada di api penyucian supaya secepatnya keluar dari api penyucian, itu yang Protestan menolak. Karena Protestan tidak percaya api penyucian. Kalau masalah pengharapan itu nggak masalah di Protestan. Api penyucian itu Alkitabiah. Itulah tempat proses pemurnian. Tadi kan saya sudah kasih nalarnya. Orang yang marah dengan orang yang membunuh itu tidak mungkin sama masuk ke neraka. Artinya Saya sedang kita nih, ngerti itu. iya sudah bentar ini Saya makanya bentar dulu itulah ayat-ayat yang saya katakan tadi. Ya, harus ada namanya doa pengharapan itu. Tadi kan sudah saya kasih ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 16. Ku harap dia berdoa. Gak mungkin orang mati ini yang berdoa. Kalau dia sudah mati, gak mungkin dia bisa berdoa lagi. Yang hiduplah yang mendoakannya. Karena dalam gereja Katolik, orang yang hidup dan mati ini masih berhubungan. Contoh tadi, Lukas 16. Orang kaya dan Lazarus tadi. Orang kaya ini berharap suruh dulu utusan ke bumi supaya masih ada keluarga saya, supaya jangan mengikut saya. Tetapi apa yang dijawab oleh Abraham? Ada di situ kitab-kitab para nabi. Kan dibilangnya dijawab. Artinya di situ masih ada keterhubungan orang yang meninggal tadi dengan yang hidup. Makanya diminta suruh, tolong ingatkan mereka katanya. Baik. Tapi jadi orang kaya ini kan di alam maut kan, Bang? Betul, betul. Orang kaya di alam maut ini di neraka atau di api penyucian ini, Bang Elang, kira-kira? Di Dalam alam ajaran maut, di alam maut, di neraka. Oh, di neraka. Ya, Oke, bukan di api penyucian ya. bukan. Orang dia kan tidak Jadi ini, pernah berbuat baik. Nah, itu dia. siapa Itulah. bilang? Jadi gini loh, Di Bang alam Elang. maut itu penderitaan atau kebahagiaan di setannya itu. Maut itu kan kematian. Itu kebahagiaan. Kalau kami begini loh. Kalau kami, pengajaran kami seperti ini, Bang Elang. Orang yang sudah meninggal,
anggaplah dia dosanya berat ya, seperti di Katolik dosanya berat, itu dia dikumpulkan di alam maut, tapi bukan neraka ya. Alam maut itu alam yang sementara, tapi itu sudah alam dalam penderitaan. Itu nanti penghakiman terakhir kan dia keluar lagi dari alam maut. Bentar, Paradok, yang dipotong dulu. Nah, dia di alam maut itu, dia nanti kemana lagi dia di? Ada yang ke surga, ada yang ke neraka, ada yang menetap. Enggak. Gimana? Alam maut ini adalah tempat atau keadaan di mana menampung orang-orang yang waktu hidup, anggaplah seperti ajaran Katolik, dosanya berat dan siap ke neraka. Kenapa dia tidak langsung ke neraka? Karena nanti kan ada penghakiman terakhir. Tubuhnya kan belum dibangkitkan. Nah, tubuh badannya dibangkitkan pada akhir zaman, dia keluar dari alam maut, dihakimi dulu. Setelah dihakimi baru dilempar ke neraka yang kekal itu. Nah, orang-orang yang dosanya ringan, anggaplah saya ini ikuti ajaran Katolik ya. Orang yang dosanya ringan, ya disempurnakan, dimurnikan untuk supaya apa? Pada akhir zaman bangkit badannya, dihakimi perbuatannya, ada yang menerima upah waktu hidupnya, pelayanan seperti apa, kasihnya seperti apa, lalu masuk ke surga atau langit baru, bumi baru. Tidak ada api penyucian bagi kami di Firdaus dan alam maut. Hanya dua tempat itu, sesuai dengan orang kaya dan Lazarus. Bentar. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bang Elang. Sedikit Bentar lagi, Bang. dulu. Enggak ada pertanyaan sedikit lagi, Bang Elang. Oke, lanjut. Karena ada ajaran mendoakan arwah ini, saya percaya meskipun orang kaya ini sudah di alam maut ini tujuannya ke neraka nanti akhirnya, tapi karena keluarganya di bumi, 5 orang ini, saudaranya ini pun hidupnya tidak bertobat ini. Tapi karena ada ajaran mendoakan arwah, mereka siang malam mendoakan arwahnya orang kaya ini. Sia-sia doa mereka. Sia-sia, karena itu sudah ditetapkan takdirnya ke neraka. Ya, begini. Betul, itu kalau sudah di alam maut dengan api penyucian itu berbeda, kan saya bilang. Ya, di alam maut itu orang-orang yang melakukan dosa berat, yang tidak bertobat. Dosa ringan yang tidak bertobat, tapi dosa ringan ini masih hidup dalam rahmat Tuhan, cuma ada dosa-dosa kecilnya, ringannya. Inilah yang masuk dalam api penyucian, karena Allah itu adil. Masa yang berat dengan yang ringan itu sama masuk neraka? Kan tidak, Allah itu kan adil. Nah, tadi kau bilang ini masih menunggu. Kok yang masuk surga kok langsung masuk? Kau bikin yang masuk surga enggak langsung dia di Firdaus. Dia di Firdaus, enggak iya, langsung ke di surga. Firdaus itu kan tujuannya ke surga juga kan? Nah, iya betul. Apakah yang Firdaus itu bisa lompat ke neraka? Enggak, oke. Artinya kan sudah terjadi penghakiman kan? Iya. No. Tapi enggak ada api penyucian, Loh, api penyucian itu, Vincent, ya. Tadi kan apakah yang saya melakukan dosa ringan, kamu dosa berat? Apakah kita sama-sama masuk ke neraka? Saya tanya. Nah, sekarang gini, purgatori ini kamu. Bentar dulu. Jangan. Bentar, begini, saya tadi sudah kasih nalar. Saya hanya marah dan kamu membumbun. Itu dosa kita sama-sama ini. Sekarang apakah saya layak untuk masuk ke neraka? Dengan hanya marah. Kan aku sudah setuju tadi. Ya sudah, saya setuju kan tadi. Makanya ada namanya proses pemurnian. Itulah api penyucian tadi. Itu makanya Allah itu adil. Betul. Nah, tapi itu. Masalahnya gini loh. Masalahnya perbedaannya. Proses pemurnian itu dilakukan doa orang yang hidup. Sedangkan kami bukan seperti itu, pahami. Pemurnian itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi
eh, Roh Kudus itu bagaimana? Memurnikan kayak mana? Coba aja. Ya, memurnikan, mempersiapkan arwahnya, rohnya itu supaya lebih bukan lebih ya, sempurna saat penghakiman terakhir. Jadi biar didoakan atau tidak, memang itu tempat pemurnian dikerjakan oleh Roh Kudus, memurnikan mereka. Karena gini, dosa itu hanya Bentar. dapat Kalian tadi tidak ada proses pemurnian. Sekarang kau pimplan ada pemurnian. Roh Kudus yang memurnikan. betul. Berarti ada nggak pemurnian di tempat kalian? Kalau kamu bawakan itu, ada kan? Berarti kamu menyetujui kan? Adanya proses pemurnian? Proses pengudusan dan pemurnian itu dikerjakan oleh Roh Kudus sejak seseorang itu dibaptis. Ya pasti Allah lah yang memurnikan. Betul. Kan Allah yang nggak mungkin manusia yang memurnikan. Kamu pun aneh-aneh kamu. Ini aneh kamu. Tapi kan itu pengharapan kita dengan apa? Doa-doa kita. Yang memurnikan itu pasti Allah, tetapi dengan dibantu oleh doa-doa kita. Dengan doa-doa kita itu Allah memurnikannya. Itu loh. Kalau kami tidak seperti itu. Tanpa Gimana? intervensi manusia, doa kita pun memang orang itu sudah wajib dimurnikan oleh Roh Kudus. Karena memang dia dipersiapkan masuk surga. Alkitab mengatakan masuk surga. Bentar. Dia. Sebentar. Alkitab mengatakan, kuharap ia berdoa, lalu Allah memberikan dia hidup. Kuharap dia berdoa. Di mana? Di 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 16. Itu untuk orang hidup, bukan arwah, Lang. Untuk orang hidup itu. Jadi, oke. Baca baik-baiklah. Kalau di 1 Yohanes. Oke, baik. Begini ya. Itulah yang membedakan dosa ringan dan dosa berat. Ya, dosa ringan ada dosa berat. Artinya dosa ringan itu masih dapat diampuni. Dosa berat tidak bisa dapat diampuni. Kan begitu logikanya tadi kan. Nah, ketika mati dengan dia sudah mati dengan dosa ringan, mati dengan dosa berat. Tadi kan Allah dia memberikan dia hidup. Ini gimana? Dia nggak bisa berdoa lagi. Dia sudah mati. Gimana cara mendoakannya? Ya, keluarganya yang mendoakan, gereja yang mendoakan. Sebentar dulu, jangan potong dulu. Ya, pastinya keluarga, gereja yang mendoakannya. Itu. Kalau kalian siapa yang mendoakannya? Nah, inilah kesalahan dalam, apakah saya menyebut Katolik atau Bang Elang ya. Bang Elang aja ya, karena kita dua kan yang sedang berkomunikasi. Inilah kesalahan cara berpikir. Kesalahannya di mana? Coba. Kamu ada nggak? Oke. Dosa ringan tadi. Bentar. Supaya kamu fokus dosa ringan tadi. Bentar. Dosa ringan tadi itu. Coba. Bagaimana supaya kamu kan nggak ada proses pemurnian kan? Api penyucian kan? Kamu melakukan dosa ringan tadi. Gimana caranya kamu bisa masuk ke surga? Iya. Jadi begini Bang Elang. Sebenarnya gini ya. Di Katolik itu jangan kemana-mana. Fokus. Jangan kemana-mana. Jangan. Jelaskan dulu. Kamu jelaskan di sini. Jangan pindah kemana-mana. Kamu jangan. Iya, aku jelaskan. Kamu jelaskan di sini. Ketika kamu mati dalam dosa ringan, nah, saya dosa berat, otomatis saya masuk ke neraka. Nah, kamu dosa ringan ini, kamu ke neraka atau ke surga? Saya tanya. Karena mati itu kita langsung dihakimi. Dengan cara apa? Ada dosa ringanmu. Iya, ke surga. Atau dosamu. Gimana caranya? Kok ke surga? Ih, enak kali kamu. Sesuatu yang najis tidak boleh masuk ke dalamnya. Iya. Bagaimana caranya? Jadi gini supaya loh, kamu masuk ke surga? Bang Elang.
Bagaimana caranya supaya kamu masuk surga? Kamu ada dosa ringan. Mana bisa ada dosa ringan langsung kamu masuk surga? Loh, Dimurnikan, itulah Pak api dimurnikan, penyucian. disucikan. Kamu tadi kan menolak api penyucian, Kak? Kamu Nah, menolak, Kak? bukan ini loh. Gini, Kamu menolak Bang nggak? Ron. Di mana? Di mana kamu dimurnikan? Bisa saya Coba, jelaskan. kamu di mana kamu Tidak dimurnikan? Nggak bisa dijelaskan, berarti Nggak. kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, bukan saya nggak mau jelas, nggak bisa. Saya mau jelaskan, tapi bukan dengan cara ditanya-tanya begitu. Biarkan saya Duh. jelaskan secara utuh. Oke. Saya akan Oke, gini. jelaskan secara utuh. Dimurnikan di mana kamu? Coba, oke, silakan. Nah, gitu. Kalau kami mempercayai dimurnikan atau dikuduskan, itu tempatnya di Firdaus, bukan di api penyucian. Tapi sebenarnya sama, kita sama-sama mempercayai ada pemurnian. Firdaus itu surga nggak? Coba, bentar dulu. Kamu, saya potong langsung di sini. Firdaus itu surga nggak? Firdaus. Bagi kami, Taman Firdaus itu bukan di sorga. Taman Firdaus itu bukan surga. Ya. Jadi, Ya, Firdaus. yang surga yang mana lagi? Yang surga yang kayak mana? Artinya gini, Firdaus itu bukan tempat takhta Allah, bukan, berbeda tempatnya dia. Berarti ada 3, neraka, Taman Firdaus, baru ada lagi surga. Coba Ya, jelaskan betul. dulu. Neraka, Betul. Taman Firdaus, dan surga. Baru kali ini saya lihat Firdaus, ada 3. surga. Baru kali ini ada 3. Setahu saya Protestan itu hanya 2. Bentar, setahu saya dari dulu sampai sekarang Protestan itu hanya ada neraka dan surga. Enggak. Setahu saya. Iya. Loh, Enggak. semua ya kami juga Katolik itu yang tahu kami itu ada 2, surga dan neraka. Walaupun Taman Firdaus itu adalah surga juga. Itu bentar dulu Vincent. Ini yang tidak bisa saya jelaskan. Sebentar. Ini, supaya Loh, kalau nggak bisa dijelaskan ngapain kau ngomong? enggak, maksudnya gini. Kita mengakui ada 2. Anda potong, makanya enggak bisa saya jelaskan. Jangan. Oke, silakan kamu jangan bertele-tele. Ini kita mengakui ada 2. Ada surga dan neraka. Ya, kita mengakui ada 2 dan kita masuk ini ada 2 cara. Tapi ini kita mengakui ada 2 caranya 3, ya. Contohnya 2 itu ada surga, ada neraka. Yang ketiga, cara masuk surganya itu ada langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu kalau dia hidup kudus, mati dalam kekudusan, dia langsung ke surga. Kalau dia belum bertobat, masuk ke neraka, jelas sekali. Hanya 2. Tetapi ada dosa-dosa ringan itu masuk ke api penyucian. Itu tetap dia otomatis ke surga. Jadi kita mengimani ada 2 tapi 3 cara. Oke, silakan kamu jelaskan. Ya, oke. Jangan dipotong lah ya, supaya saya jelaskan secara utuh loh Bang. Kami percaya ada surga, ada neraka. Kami percaya orang yang meninggal dalam keadaan dosa berat, saya pakai istilah Katolik ya, dalam keadaan dosa berat, maka tidak langsung ke neraka. Dia berada di suatu tempat namanya alam maut. Tujuannya apa? Supaya dia bisa dihakimi pada akhir zaman, kebangkitan badannya. Orang yang dosanya ringan, saya pakai istilah Katolik, dia berada di Firdaus. Tujuannya apa? Dimurnikan, disempurnakan. Ya, di sana. Dimurnikan, disempurnakannya pakai apa? Ya, dengan kuasa Roh Kudus. Dengan ya kuasa darah Yesus dan lain sebagainya. Nah, masalahnya di Katolik, api penyucian dimurnikannya dengan doa. Kenapa dimurnikan dengan doa orang hidup? Karena Katolik mempercayai orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kami percaya orang yang di Firdaus ini memiliki kesadaran penuh rohnya. Bisa berkomunikasi sama seperti Lazarus. Ya, bisa diajari firman Tuhan oleh Roh Kudus dan dimurnikan lebih lagi di sana. Gitu loh perbedaan.
Tidak perlu butuh doa orang hidup, karena orang di Firdaus itu Bentar, penuh Iman dengan Rasuli. kesadaran. Sorganya di mana Penuh dengan sorganya? kesadaran di sana. Sorganya di mana? Sorga tadi ada Bukan dua. mereka tidak tahu. Enggak, Hah? berarti kamu ada namanya neraka dan Firdaus yang pemurnian. Berarti surga nggak ada. Bukan neraka dan Firdaus. Neraka dan surga berbeda dengan alam maut dan Firdaus. Orang Katolik pun percaya kok Firdaus berbeda Bentar, dengan surga. jangan. Sebenarnya Orang kamu Katolik percaya, bentar. Firdaus itu beda dengan Jangan surga. kita percaya Saya itu lama di Firdaus. Katolik. Sebentar. Saya lah. Enggak. Gini, saya kejar kamu. Kamu yang ada dua, neraka dan surga kan? Iya. Oke, neraka dan surga. Oke. Enggak, sebenarnya sekarang ada empat. Ada empat. Tambah lagi ada empat. Di mana tulisan ajaran ada empat? Katolik tiga. Di mana? Katolik tiga. Katolik Kita tiga, hanya kami mengakui dua. Dengar ya, kita ada surga dan neraka. Ya. api penyucian. Api Tiga, penyucian itu adalah proses pemurnian itu ke surga. Jadi ada dua. Baik. Ada dua aja. Api penyucian Ya, itu oke, adalah oke. proses untuk masuk ke surga. Kamu ada empat di mananya? Kalau surga itu di Katolik apa dia? Surga. Firdaus itu surga gitu kalau di Katolik. Ya, betul. Oh, kami membedakan Firdaus bukan surga. Makanya Jadi itu surga dan apa? neraka Itu apa itu? Taman Firdaus itu apa? Firdaus adalah suatu tempat untuk menampung roh orang yang meninggal yang dalam keadaan dosa ringan ini supaya disempurnakan oleh Roh Kudus di sana. Gitu loh. Oke. Surganya di mana? Ya surganya lain lagi tempatnya, bukan di situ. Lain-lain. Gitu. Di mana ayatnya coba? Sedangkan Sama dengan ketika alam Lazarus maut, ya. Lazarus Sama dan dengan mati, alam maut orang itu kaya bukan mati. neraka. Sebentar. Orang Alam kaya dan maut mati. itu tempat Bentar dulu. penampungan sementara. Gini loh, Bang. Saya kasih contoh ya. Contoh, orang yang mau ke penjara ya. Orang yang mau masuk ke penjara kan tidak langsung ditangkap polisi, langsung ke penjara kan. Harus di sel dulu kan. Tunggu penghakiman, tunggu masuk pengadilan, di sel di kantor polisi, lalu dipindahkan ke kejaksaan. Nanti setelah dihakimi dulu baru masuk penjara yang sesungguhnya. Nah inilah alam maut. Kamu di penjara itu sudah dihakimi, ngawur kamu. Kamu inilah kau. Itulah kau ini, kalian ini Protestan ngarang bebas. Nah, Dia di penjara Bang kan Elang harus ngerti dihakimi maksud kan. saya. Bang Elang. Saya mengerti. Dia bentar. Dia di penjara itu dihakimi dulu nggak di situ? Ada peradilan nggak di Gini situ? loh, Bang. Nah kan, Bang Elang. begini loh, Bang. Makanya kau bingung menjelaskannya. Enggak bingung. Bang Elang potong gini. Oke, kalau masuk penjara itu dihakimi nggak? Iya tentu kalau dia masuk penjara dihakimi. Ya udah, tadi Duluan, kau bilang apa? Itu penjara itu tidak dihakimi. Nanti penghakiman sesungguhnya. Kamu ngomong apa? Semua kamu Gini. bertabrakan dengan apa yang kamu Bang omongkan. Elang ya. Bang Elang ini membuat kejahatan masuk KUHP. Polisi nangkap. Polisi tangkap kira-kira langsung masuk penjara atau tidak? Ya ditangkap, harus dihakimi. Ditangkap kan tidak mungkin langsung masuk penjara. Dia di sel di kantor polisi. Sel kantor polisi itu bukan penjara, itu sel sementara, penampungan sementara. Lalu nanti dipindahkan ke sel kejaksaan. Itu pun bukan penjara. Penjara yang sesungguhnya itu setelah diputuskan oleh hakim masuk ke rutan, namanya rumah tahanan. Nah gitu loh Bang. Makanya alam maut itu bukanlah neraka sesungguhan, itu tempat penampungan roh orang mati yang akan dihakimi pada akhir zaman dan siap ke neraka bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya itu. Kalau Firdaus itu tempat penampungan orang-orang yang nanti masuk surga tapi disempurnakan. Gitu loh. Iya, surganya di mana? Surganya kan masa ditanya surganya di mana? Masa saya harus jelaskan surga di mana? Kan berarti hanya ada dua. Berarti hanya dua. Neraka dan tempat pemurnian.
neraka, sorga. Itu Firdaus itu berbeda dengan surga. Firdaus tempat Kau muter-muter lagi kau di mana? Tadi ada 4, sekarang ada 2, tadi ada 3. Di mana sebenarnya kamu posisimu? Nah, makanya Bang Elang, bacalah kitab Wahyu. Nah, Anda bingung. nah, begini, Vincent, sebenarnya kamu ini mengimani ada berapa itu ketika kita mati ini ada berapa tempat yang kamu imani? Neraka, surga, tempat pemurnian. Neraka sorga adalah tempat yang kekal yang akan kita diami setelah penghakiman terakhir. Setelah penghakiman terakhir. Itu tempat yang kekal. Di sorga kah? Di neraka kah? Itu setelah penghakiman terakhir. Sekarang ini bagi kami neraka itu masih kosong. Orang yang meninggal yang dosanya berat itu ditampung di alam maut. Ya. Supaya apa? Dihakimi pada akhir zaman. Nanti setelah di alam maut dihakimi baru berarti dia menunggu kan? Itu. Bentar, berarti di alam maut itu menunggu kan? Menunggu, tapi dalam penyiksaan sudah mereka alami saat ini. Apanya menunggu tapi sudah penyiksaan? Gimana? Beginilah kamu suka ngomong bebas. Menunggu tapi sudah penyiksaan. Bang Elang. Sebentar dulu kok, aduh gimana sih? Namanya menunggu itu nggak ada penyiksaan. Gini loh, orang ketawa-ketawa di bawah kamu menjelaskan. Ini pendeta. Bang Elang, gini loh. Sebentar dulu. Tunggu dulu Bang Elang. Ketika Bang Elang sebelum masuk ke rutan ya, rutan sesungguhnya kan Bang Elang disekap di sel polisi kejaksaan. Apakah senang-senang di sana? Kan sudah menderita di sana, dikurung, sudah terkurung. Meskipun tidak sesungguhnya rutan, tapi itu sedang menderita sesungguhnya. Nah itu. Dan dalam keadaan sadar. Nah sama di surga pemurnian, orang-orang sadar di sana. Kenapa Katolik mengatakan orang tidak sadar di api penyucian jadi butuh doa orang hidup? Inilah kesalahannya sebenarnya. Ayo ngomong kamu dulu. Awas jangan keluar kamu, jangan lompat. Vincent. Jangan alasan lompat. Ya, user paradoks silakan. Dia mau lari, mau kabur itu dia. Silakan paradoks. Akan kabur kan? Betul yang ku bilang. Nah, cara dia kabur begitu. Ketika saya kejar, ya. Jadi Vincent, ya, kamu dengar di bawah dulu. Nanti kamu naik lagi. Ya, kamu ibaratkan itu ibarat rutan ditangkap. Itu nggak usah kamu jelaskan seperti itu. Ketika kamu bersalah, ya, kamu pasti diproses. Dilihat kamu salahmu, dihakimi. Dihakimi kamu. Nah, ternyata dapat salah, kamu dipenjara. Selesai. Ketika kita mati, itu kita dihakimi, diproses kita, dihakimi oleh Yesus. Itu namanya pengadilan pribadi atau khusus. Lalu kita ditempatkan kita di neraka atau surga. Ya, kalau kita berbuat jahat tidak bertobat, ya langsung ke neraka, dihakimi ke neraka. Kalau kita kudus, tidak berdosa, ya tidak didapatkan dosa setitik pun, ya kita ke surga. Tetapi kalau ada dosa-dosa ringan kita, ya, yang belum kita akui dan belum kita tobatkan, mengaku tobat, kita ini harus dimurnikan dulu. Karena itu dosa ringan itu dosa yang dapat diampuni. Itu loh, dosa yang dapat diampuni. Ya, dosa yang tidak mendatangkan maut itulah dosa ringan istilahnya. Ini masih diampuni karena apa? Dosa berat dan dosa ringan itu tidak sama. Itulah Allah itu adil. Allah itu adil bagi kita. Makanya ada proses pemurnian dari dosa-dosa ringan kita. Kalau di Protestan tidak ada. Dosa ringan masuk ke neraka. Itu loh.
Dosa ringan masuk ke neraka. Dosa berat masuk ke neraka. Makanya Protestan ini selalu bertentangan dengan Alkitab. Bingung dia menjelaskannya. Ya. Itu loh. Biar paham kalian Protestan. Ada itu api penyucian. Begitu teman-teman ya, supaya pintar kalian. Karena Alkitab mengatakan itu. Ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 15, dia dimurnikan. Kita bawa ayatnya ya. Ini. Ya, kita bawa. Bentar ya. Kita pakai ayat ini. Oke. Kalau dia di neraka, 1 Korintus 3. 2 Korintus 3 itu ya. Bentar, 2 Korintus 3 ayat 15. Nah, ini lihat. Saya kuningkan dia. Oke, saya besarkan ya. Inilah proses pemurnian itu. Oke. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Inilah proses pemurnian api penyucian itu. Api. Kalau dia di neraka, dia tidak mungkin ada kata selamat. Kalau sudah di neraka, nggak mungkin selamat. Nggak mungkin ini ada di surga. Ya, nggak mungkin ada di surga. Di surga nggak ada api. Nggak ada api di situ di surga. Ini dalam api ini. Di surga ada kebahagiaan. Jadi di mana tempatnya ini? Inilah proses api penyucian, purgatorium. Kita tuh dimurnikan dengan api. Contohnya, gambarannya seperti api menyucikan. Ini, jika pekerjaan terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Itulah proses pemurnian api penyucian itu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi teman-teman Protestan harus paham. Kalau kalian menolak api penyucian, itu kalian menolak 1 Korintus 3 ayat 15. Gambarannya seperti ini. Jadi kita hanya mengakui surga itu, ada surga dan neraka, tetapi ada 3 caranya. Intinya begini. Ini saya katakan tadi, ini surga. Ini surga nih. Surga. Ini neraka. Ini gambaran ya, gambaran. Kita kasih gambaran. Saya paham. Nah, langsung ke aja di kemarin. Nah, ini bumi. Nah, ketika kita hidup kudus ya, mati dalam hidup kudus. Nih. Nah, mati dalam hidup kudus. Oke. Ya, tidak ada dosa, ya kita langsung otomatis ke surga kan, gini ke surga ya. Oke. Kalau kita mati tidak bertobat, ya ini kita masuk ke neraka. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita mati hidup dalam rahmat Tuhan, tapi masih ada dosa ringan kita. Ini tadi kan dosa berat ini, dosa berat langsung belum bertobat masuk ke neraka. Ini kita nggak ada dosa. Nggak ada dosa, hidup kudus, kita ke surga. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ada. Yang hidupnya berdoa, tidak ada dosa. Tidak ada dosa, hidup dalam kekudusan. Dia tidak ada dosa ketika dia mati. Walaupun dia berdosa, contohnya dia berdosa, tapi langsung dia mengaku dosa.
Artinya kan dosanya diampuni, bersih kan. Nah, ketika mati dia, hidup dalam tidak dosa, dia langsung ke surga. Masalahnya, ada mati dalam dosa ringan. Contoh, ini dia mati dalam dosa ringan. Nah, Allah itu kan adil. Nggak mungkin dosa berat dengan dosa ringan itu sama-sama masuk ke neraka. Nggak mungkin. Nah, jadi dia di sini. Ini gambaran. Ini. Disinilah dia. Ini gambaran. Inilah api penyucian tadi. Api penyucian. Nah, di sini kita masuk ke sini. Dimurnikan dulu dosa-dosa kita. Disucikan dulu dosa-dosa kita. Setelah suci. Ya, setelah murni dosa kita. Kita masuk ke surga. Ada 2 dengan 3 cara. 1, 2, 3. Nih. Ada 2. Surga dan neraka. 3 caranya ini. 1, 2, 3. Nih. 1, 2, 3. Jadi begitu. Jadi kalau Protestan, dosa ringan itu langsung masuk ke neraka. Dosa ringan masuk ke neraka. Kalau Katolik tidak, itu dosa yang dapat diampuni, dosa yang tidak mendatangkan maut, tetapi dia dosa juga. Oke, teman-teman begitu ya. Baik, jadi Protestan ya, Alkitabiah lah kalian. Karena ini yang kita bacakan ini Alkitabiah ya. Tadi di mana lagi tadi? Di 1 Yohanes 5 ayat 16. Kuharap dia berdoa. Kalau orang mati kan nggak bisa lagi berdoa. Siapa yang mendoakan? Yang orang yang hidup. Tetap ada doa di situ. Tetap ada doa. Ya. Oke, baik. User paradoks, ada yang mau disampaikan? Karena si Vincent sudah kabur. Ya, kabur dia. Oke, baik. Begitu teman-teman ya. Bertobatlah hai Protestan, kalian menyangkal Alkitab. Salve berkah dalam untuk kita semua.